Pemirsa, Karnaval Budaya Betawi penutup tahun Sarendo-Rendo 2025 resmi dibuka. Festival ini merupakan simbol kebersamaan sekaligus ruang untuk ekspresi bagi ratusan sanggar seni yang ada di Jakarta. Festival Budaya Betawi Sarendo-Rendo 2025 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di kawasan Monas, Jakarta. Lebih dari 100 sanggar terlibat dalam kegiatan ini dengan peserta mencapai 2.000 orang. Karnaval Sarendo-Rendo 2025 menggelar kesenian tradisional khas Betawi seperti tanjidor, teyan, tari topeng, hingga ondel-ondel raksasa. Karnaval Sarendo-Rendo 2025 digelar hingga malam hari ini. Masyarakat Jakarta juga dapat menikmati berbagai hiburan dan pasar malam di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kita sebut Karnaval Sarendo-Rendo. Sarendo-Rendo ini biasanya kalau di Betawi itu acara penutup tahun. Nah, karena itu kita anggap ini adalah tutup tahun karena kita menjelang Natal, Tahun Baru, dan kita juga sudah menyatakan bahwa turut berduka pada musibah kepada saudara-saudara kita yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan ini, maka bergeraklah komponen sanggar-sanggar di Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan Festival Budaya Betawi Sarendo-Rendo 2025, sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di kawasan Monas, Jakarta. Ya, selamat sore Dilami, bagaimanakah keseruan acara di sana dan apakah acara ini bisa menjadi rekomendasi liburan akhir pekan bersama keluarga? Ya, Camar, seru sekali. Kalau Anda lihat di belakang saya, sedang ngantri nih. Jadi ini adalah masyarakat Jakarta yang mengantri untuk mengambil kupon yang nantinya bisa ditukarkan dengan makanan khas Betawi. Kalau dilihat ya, banyak sekali makanan khasnya. Ada kerak telur, selendang mayang, es goyang, kemudian toge goreng, apalagi nih ada kue rangi juga. Dan menarik banget, Camar, karena gratis ya di sini di kawasan Silang Monas, Jakarta dalam Karnaval Sarendo-Rendo 2025 yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Wah, untuk melihat ya mereka dari mana, kemudian pengen jajan apa, kita langsung tanya aja nih, Camar. Kita cari masyarakat Jakarta ya, Camar ya. Nih, ibu-ibu nih kayaknya asik banget untuk ngantri makanan khas Jakarta. Halo, selamat sore Ibu. Sore, dengan Ibu siapa ini saya berbicara? Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Ibu Sulastri dari mana nih Bu? Dari Bogor. Dari Bogor. Oh, dari Bogor jauh sekali. Sengaja Ibu ke sini festival? Iya. Oke, ini kan lagi antri kupon makanan. Makanan favoritnya kalau Jakarta ini apa sih Bu? Ada kerak telur kan banyak banget. Iya, kerak telur. Ngincernya apa nih Bu? Saya toge goreng aja. Toge goreng ya. Katanya satu orang satu ya Bu mau toge goreng. Kalau ini Ibu siapa nih namanya? Ibu Ratna. Ibu Ratna dari mana? Dari Jakarta, asli Jakarta. Asli Jakarta, orang Iya, Betawi nih. Favorit Bu Ratna apa kalau makanan nih? Laksa. Laksa. Iya, kalau anak selendang mayang. Selendang mayang. Oke Ibu, siap. Gimana Bu lihat ini? Ada hiburan juga kan Bu, bukan cuma makanan aja. Ada hiburan dari pagi sampai sore, sampai malam juga hiburan terus. Kalau Ibu dari tadi di sini, dari pagi atau baru datang nih sore ini? Dari siang tadi. Dari siang. Iya. Oke, siap Bu. Selamat mengantri ya Bu ya. Wah, seru sekali Camar. Karena tidak hanya makanan ya, tapi ada hiburan juga dari sejumlah musisi Indonesia. Kemudian ada permainan juga nih bagi masyarakat Jakarta yang membawa anak-anak. Ada trampolin, kemudian ada lempar basket juga tadi. Sangatlah meriah. Kalau tadi kita melihat ya dari pagi, agendanya memang ya dibuka dengan meriah oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ya, di mana agenda dimulai dari arak-arakan ondel-ondel, kemudian tari topeng, dan kalau sore hingga malam ini lebih ke pesta rakyat ya, Camar. Jadi banyak sekali kuliner, kemudian ada juga hiburan-hiburan yang sangat menarik. Jadi Camar, kalau Anda sehabis siaran saya tunggu di sini. Tapi sebelum berakhir saya punya pantun nih Camar. Jalan-jalan beli es kelapa, pulangnya beli kado. Jangan lupa warga Jakarta, kita mampir ke Karnaval Sarendo-Rendo. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih Dilami atas pantunnya ya, dan setelah ini saya akan langsung ke Monas ya. Terima kasih Dilami, selamat bertugas kembali. Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, bagi masyarakat Depok, Jawa Barat, ngubek empang menjadi tradisi yang telah dilakukan sejak zaman Belanda. Agar tetap lestari, ngubek empang diusulkan menjadi olahraga tradisional.
Inilah keseruan tradisi ngubek empang yang digagas oleh pelestari olahraga tradisional Indonesia di kota Depok, Jawa Barat. Dalam demo ngubek empang, 4 orang perwakilan tiap kecamatan turun ke kolam untuk menangkap ikan mujair dengan tangan. Pemenangnya dipilih dari banyaknya ikan yang ditangkap. Rencananya ngubek empang akan diusulkan menjadi olahraga tradisional yang dilombakan hingga tingkat nasional. Persyaratan untuk olahraga itu ada persyaratan, jenis ikannya, luas kolamnya. Ini kan luasnya panjangnya 6 meter, luasnya 3 meter, lebarnya 3 meter dengan ada 3 anak tangga dan kedalaman air 80 cm. Selain mengajarkan nilai gotong royong, tradisi ngubek empang juga menanamkan semangat pantang menyerah dan kerja keras. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seiring naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur antri sembako gratis. 1.000 paket sembako gratis langsung ludes diterima sejumlah warga. Ribuan warga dari sejumlah daerah di Sidoarjo sejak pagi antri untuk mendapatkan paket sembako gratis yang diberikan Polresta Sidoarjo bekerjasama dengan sebuah yayasan gereja di Sidoarjo. Aksi sosial yang dikemas dalam Gerakan Polri Peduli Masyarakat ini memberikan sejumlah barang kebutuhan pangan seperti mie instan hingga beras di tengah tingginya harga barang kebutuhan pangan jelang akhir tahun. Antri dapat sembako. Oh gitu. Terus gimana? Seneng nggak Mbak? Seneng tapi nggak seneng yang antri lama. Oh gitu. Ya. Terus harapannya apa sekarang? Kenapa? Harapannya apa? Harapannya ya ada lagi kayak gini. Gitu. Sering-sering lah ada kayak gini. Sebanyak 7.000 bantuan paket sembako juga diberikan langsung oleh pengelola Bandar Soekarno-Hatta, Angkasa Pura Indonesia, kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang berada di lingkungan sekitar bandara. Habis nebus sembako. Nebus? Gratis apa nebus? Enggak, ambil. Gratis apa nebus? Gratis. Oh, dari mana? Terima kasih ya Pak ini. Dari Benda Baru. Diharapkan bantuan ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi beban masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas sayur mayur di sejumlah daerah melonjak. Kenaikan harga paling mencolok adalah harga cabai rawit yang menembus Rp100.000 lebih per kilogramnya. Dua pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pokok naik cukup tajam. Seperti di Pasar Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini, harga telur ayam naik dari Rp27.000 per kilo, kini naik menjadi Rp31.000 per kilonya. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp50.000, kini menjadi Rp70 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari harga Rp50.000, kini dijual Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dijual dari harga Rp45.000 per kilogramnya, kini dijual Rp60.000. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir akibat minimnya pasokan dan cuaca buruk yang menyebabkan para petani gagal panen. Ya harus sih kemahalan gitu, kasihan yang orang kecil. Kalau kemahalan kan kasihan. Bawang mahal, cabai aja yang pada naik, wortel juga mahal. Itu pengaruh nggak pada pembelinya Bu jadi sepi ya Bu? Ya jadi sepi pasar. Sementara di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, pasokan berbagai jenis cabai semakin berkurang yang mengakibatkan harganya meroket tajam. Harga cabai rawit sebelumnya Rp40.000, kini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya. Harga cabai merah keriting kini Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada harga tomat yang naik dari Rp8.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Lonjakan harga ini mengakibatkan daya beli menurun. Ini penyebabnya apa sih Teh?
cuaca sih Pak, kalau hujan terus-menerus biasanya memang gitu suka naik. Terus pasokannya gimana? Pasokan juga sedikit agak kurang ya. Teh, ini kemungkinan ada naik lagi nggak kalau nanti Natal tahun baru teh? Pasti Natal, tahun baru, terus maju ke bulan puasa, pasti itu harga Artinya nyambungnya ini ya? ya nyambung, pasti naik terus Pak. Sementara di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Ayam potong kini dijual dengan harga Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya seharga Rp39.000. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini telah menembus harga Rp130.000 per kilogramnya. Naiknya harga disebabkan petani lokal gagal panen dampak musim penghujan, sehingga pasokan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan.